Oh, mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan. Selamat pagi Bu Julia, apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak Iksan, Alhamdulillah baik. Pak Iksan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Eh, Hari ini kita akan melakukan sesi coaching singkat. Saya dengar ada beberapa hal tentang pengelolaan kelas yang ingin Bu Julia diskusikan. Mungkin bisa cerita sedikit apa yang ingin dicapai dari pertemuan kita kali ini? Ya, jadi baik Pak Iksan. Jadi di sini saya ingin lebih efektif lagi dalam mengelola kelas, terutama dalam hal mengatur perhatian peserta didik dan menjaga agar suasana tetap kondusif saat pembelajaran. Rasanya kelas seringkali terlalu ramai dan saya kesulitan untuk menarik perhatian peserta didik kembali. Seperti itu Pak Iksan. Baik. Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk menemukan strategi agar pengelolaan kelas Bu Julia bisa lebih efektif sama siswanya lebih fokus ya. Ya, betul Pak Iksan. Seperti itu Pak Iksan. Oke, kalau gitu boleh Bu Julia ceritakan lebih lanjut apa yang sudah dilakukan sejauh ini untuk menangani situasi tersebut? Ya, saya sudah mencoba beberapa cara, seperti menegur peserta didik yang ribut, ataupun memberikan instruksi yang lebih tegas. Kemudian saya juga mencoba memberi mereka aktivitas kelompok, tapi terkadang malah semakin tambah gaduh dan semakin tambah berisik, Pak Edson, seperti itu. Oke, saya paham, saya paham. Berarti dari pengalaman tersebut, kalau menurut Bu Julia apa yang kira-kira jadi penyebab utamanya suasana kelas jadi ramai kayak gitu? Ada nggak pola-pola yang terlihat? Sepertinya mereka mudah kehilangan fokus, terutama ketika pembelajaran berlangsung terlalu lama tanpa aktivitas yang menarik. Mungkin materi yang saya berikan kurang interaktif, jadi mereka menjadi ribut seperti itu, Pak Iksan. Menarik, menarik. Jadi menurut Bu Julia, eh, mungkin interaksi sama variasi kegiatannya dalam pembelajaran itu menjadi kunci ya kayaknya ya. Ya, saya pikir begitu, Pak Iksan. Bagus kalau gitu. Apa rencana aksi yang bisa kita coba lakukan untuk mengatasi masalah ini? Apa yang Bu Julia pikir bisa dilakukan ke depan untuk menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif? Ya, saya pikir untuk lebih banyak menggunakan media visual yang mungkin ya, Pak Iksan ya, seperti video ataupun presentasi interaktif untuk menarik perhatian peserta didik. Dan selain itu, saya ingin lebih sering lagi memberikan jeda aktivitas agar mereka tidak bosan. Oke, ide yang bagus. Bagaimana cara Bu Julia melihat penerapan media visual ini? Misalnya dalam minggu depan, eh, apakah ada materi yang sudah siap gitu digunakan? Yang saya akan mempersiapkan mungkin video pembelajaran untuk minggu depan ya mungkin Pak Iksan ya. Saya juga mengatur kegiatan diskusi yang lebih terstruktur agar mereka tetap terlibat seperti itu mungkin Pak Iksan. Ya, luar biasa. Jadi langkah-langkah pertama adalah persiapan video dulu berarti ya. Lalu rencana diskusi juga buat yang lebih terstruktur kayak dari perencanaan video sama diskusi. Ada nggak hal lain yang perlu diperhatikan selain itu? Hmm, Mungkin saya perlu merancang waktu ya Pak Iksan ya. Merancang waktu jeda yang lebih efektif agar peserta didik itu tidak menjadi jenuh dan tidak menjadi bosan seperti itu mungkin Pak Iksan. Oh iya benar-benar. Ya itu juga penting. Jadi kalau dia lihat kita udah punya 3 langkah. Yang pertama kita menggunakan media visual, terus mengatur diskusi yang lebih terstruktur, sama memberikan jeda berarti tambahannya. Kapan Bu Julia ingin mulai menerapkan ketiga hal ini? Sepertinya saya bisa Pak Iksan untuk menerapkannya itu mulai di minggu depan ya Pak Iksan ya saat pembelajaran ada pelajaran Pancasila di mana pada tema Pancasila itu tentang norma-norma Pak Iksan. Jadi nanti di sana saya akan
memberikan tugas kelompok kepada peserta didik dan nantinya sebelum memberikan tugas kelompok itu saya akan memberikan video dulu mungkin ya Pak Iksan ya, di mana nanti akhirnya mereka akan menjawab bersama-sama secara berkelompok berdasarkan video yang telah saya berikan. Seperti itu mungkin Pak Iksan ya. Oke, luar biasa. Berarti bisa ya minggu depan ya. Gimana kalau kita adakan pertemuan lagi setelah Bu Julia menerapkannya untuk merefleksikan hasilnya? Setuju, boleh Pak Iksan. Nanti saya akan mencatat perkembangan yang akan terjadi dan nanti kita akan diskusikan kembali ya Pak Iksan ya. Oke, oke. Luar biasa. Saya yakin dengan strategi ini suasana kelas Bu Julia akan lebih kondusif, siswa juga bisa lebih fokus. Oke, oke. Semangat Bu Julia. Saya yakin ini akan berhasil. Ya, terima kasih Pak Iksan. Saya akan melakukan yang terbaik insya Allah. Terima kasih Pak Oke. Iksan waktunya. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum Pak Iksan. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Iksan? Waalaikumsalam. Selamat sore juga Bu Julia. Saya baik, eh, tapi kayaknya akhir-akhir ini agak-agak bingung aja menghadapi beberapa siswa yang terlihat tidak termotivasi saat belajar. Masya Allah ya Pak Iksan ya. Pasti ini kalau saya bayangkan nih pasti ini menjadi tantangan tersendiri ya. Kalau Hmm. boleh nih, bisa nggak Pak Iksan ceritakan lebih detail lagi bagaimana apa yang terjadi seperti itu? Jadi gini, beberapa siswa saya tuh tampaknya tidak tertarik dengan pelajaran. Mereka seringkali pasif di kelas, tidak mau Hmm? bertanya, juga cenderung menghindari tugas-tugas. Saya sudah coba beberapa cara, tapi mereka tetap terlihat tidak termotivasi. Hmm, jadi masalahnya lebih kurang kepada motivasi siswa ya, seperti itu ya Pak Iksan ya. Eh, Kalau dilihat nih sejauh ini, Pak Iksan sudah menangani sejauh apa nih situasi ini? Saya sudah coba memberikan variasi metode pengajaran, termasuk Hmm? menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Namun ada beberapa siswa yang masih tidak terlihat, terlihatnya nggak terlibat, gitu, nggak mau terlibat. Oh, kayak gitu ya. Jadi Pak Iksan sudah mencoba ya metode bervariasi. Nah, kalau boleh saya tanya, apakah Pak Iksan sudah berbicara langsung dengan peserta didik Pak Iksan untuk mencari tahu apa yang membuat mereka tidak termotivasi? Kalau bicara langsung sih belum, Bu ya. Saya biasanya mengamati perilaku mereka, tapi belum benar-benar menanyakan secara personal tentang apa yang mereka rasakan. Ya, menarik ya. Mungkin ini bisa menjadi langkah berikutnya ya Pak Iksan ya. Kadang dengan berbicara langsung dan memberikan perhatian personal, peserta didik bisa merasakan lebih dihargai dan terbuka. Kalau menurut Pak Iksan bagaimana? Ya sih, menurut saya itu yang bagus. Saya rasa saya harus mulai mencoba mendekati mereka secara lebih personal, mungkin dengan berdialog secara satu persatu untuk mendengar apa yang menjadi kendala mereka. Ya, betul sekali Pak Iksan. Jadi dengan begitu, Pak Iksan bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah mereka. Apakah itu berkaitan dengan pelajaran atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi motivasi mereka. Bagaimana rencana aksi nyatanya Pak Iksan eh, untuk memikirkan untuk kelanjutannya itu seperti apa Pak Iksan? Rencana aksi nyatanya. Dan aksi nyata, saya pikir saya bisa mulai dengan mengatur waktu untuk berbicara secara individual dengan siswa-siswa yang tampak tidak termotivasi ini. Saya juga Ya. mungkin bisa mencoba memberikan mereka tantangan mungkin atau proyek yang lebih relevan dengan minat mereka kalau udah tahu. Nah, ya itu ide yang sangat bagus ya Pak Iksan ya. Jadi percakapan langsung itu bisa menjadi langkah awal yang kuat dan menghubungkan pembelajaran dengan minat mereka bisa memacu motivasi. Nah, kira-kira kapan nih Pak Iksan bisa mulai menerapkan rencana ini? Kayaknya minggu depan bisa mulai minggu depan dengan memanfaatkan waktu istirahat atau mungkin setelah jam pelajaran selesai. Saya juga ingin mengevaluasi perubahan mereka dalam beberapa minggu depan sih. Ya, luar biasa ya Pak Iksan ya. Jadi bagaimana Pak Iksan akan memastikan bahwa rencana ini berjalan lancar? Apakah yang akan Pak Iksan lakukan jika menemukan hambatan? Kayaknya saya akan mendokumentasikan setiap percakapan dengan dan perkembangan siswa.
Jika Mm-mm. mereka tetap tidak termotivasi, saya mungkin perlu mempertimbangkan strategi lain kayaknya, seperti mungkin bekerja sama dengan konselor sekolah yang lain. Ya bagus ya Pak Eksan ya. Jadi dengan langkah-langkah yang jelas seperti itu, saya yakin ya Pak Eksan itu bisa menangani masalah ini dengan baik. Pak Eksan juga sudah memiliki rencana cadangan jika ada kendala, siapa nih yang akan bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencananya Pak Eksan? Saya rasa saya sendiri, Bu ya, karena ini memang bagian dari tugas saya sebagai seorang guru untuk memastikan siswa terlibat penuh dalam pembelajaran mereka. Iya, luar biasa ya Pak Eksan ya. Saya sangat mengapresiasi ya komitmennya Pak Eksan ya. Saya yakin dengan pendekatan yang lebih personal ini, peserta didik akan merasakan perhatian yang berbeda dan termotivasi yang pastinya ya Pak Eksan ya. Saya tunggu kabar baiknya setelah Pak Eksan menerapkan rencana ini. Terima kasih juga Bu Julia. Saya akan segera mulai dan memberitahu perkembangan selanjutnya. Ya, semangat ya Pak Eksan ya. Siap. Terima kasih Bu Julia. Oke, ya sama-sama Pak Eksan.